Ya, kakak-kakak yang saya hormati pada malam hari ini, eh, kita mulai saja ya. Ya, siap, Kak. Ya, kakak-kakak yang lain, kita sambil jalan saja karena mengingat waktu kita sudah lewat 10 menit ini. Ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan ini, eh, silakan yang mau memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Kak Chandra, silakan Kak Chandra. Kak Chandra. Ya silakan pimpin doa Kak Chandra. Ya, mohon izin, Kak. Ya, silakan Kak. Baiklah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, amin. Iya, terima kasih Kak Chandra yang sudah membawa kita untuk dalam doa untuk memulai rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, pada malam hari ini kita masuk ke modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini sudah kelihatan di kakak-kakak ya, sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan, Kak. Iya. Baik kakak-kakak, ya pada malam hari ini kita membahas bagaimana proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin selama ini kita masih membayangkan bagaimana contoh ataupun cara melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama mengupas ataupun melihat daripada PPT ataupun slide yang ada di sini. Ya, seperti biasa ada kesepakatan kita, ya, menyalakan kamera kalau itu memungkinkan, kalau tidak terjadi masalah, ya. Apabila mau berbicara silakan open mic dan hadir seutuhnya. Dan selanjutnya hargai waktu karena waktu kita 90 menit saja, 2 GP hari ini, ya. Dan selanjutnya maksimalkan fitur yang ada di depan kakak yaitu chat dan seterusnya. Dan selanjutnya apa mau berbicara silakan resen dulu, dan gangguan teknis adalah hal yang biasa. Baik kakak-kakak, ini adalah tujuan daripada sesi kita pada malam hari ini. Mohon maaf kakak, jelas nggak suara saya? Jelas, Kak. Oh ya, terima kasih kakak. Ya, tujuan sesi kita pada malam hari ini yaitu pertama, ya, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu tujuan sesi kita pada malam hari ini. Kita lanjut. Nah, ini agendanya. Nah, nanti melakukan role play pembelajaran PJOK. Ini ada permainan kakak-kakak ya. Nanti permainan ini berpasangan nantinya. Ya, berpasangan. Nanti saya bagikan berapa orang yang sudah masuk di ruang virtual ini, nanti kita berpasangan. Ya. Dan yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan ya aktivitas ya. Dan yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Dan yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu agendanya. Dan selanjutnya ini ada agenda waktu yang kita gunakan pada malam hari ini kakak-kakak ya. 5 menit kita ya pembukaan, pengantar, dan yang ada 30 menit itu aktivitas role play, permainan kakak-kakak ya.
dan 15 menit ya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SKCL ya SCL di Jambot. Dan yang ke-10 10 menit aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Ada 10 menit yang seterusnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan ada 15 menit analisis contoh pembelajaran berprestasi di dalam modul 1.3. Dan yang ada 5 menit penutup refleksi dan foto bersama. Nah, itu agendanya kakak-kakak ya. Kita lanjutkan kakak-kakak ya. Mungkin di sini kakak-kakak sudah membuka modul 1.3. Sudah ya kakak? Modul 1.3 kakak-kakak sudah membukanya? Ya. Di sini ada pertanyaan kakak-kakak ya. Ada pertanyaan. Silahkan kakak-kakak menjawab di kolom chat nantinya ya. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya. Ya, jadi pembelajaran yang kakak lakukan selama ini di sekolah masing-masing, bagaimana? Apa yang menandai ya bahwa proses pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik? Ya, silakan kakak berpendapat ya. Jadi kakak mengulas, oh kalau saya di sekolah saya begini proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Nah nanti nggak jadi masalah, silakan berpendapat saja kakak. Nah nanti kita sama-sama membahasnya ya. Silakan di jawab lewat kolom chat kakak ya. Nah mungkin kakak sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang menandakan bahwa kegiatan kakak-kakak itu sudah berpusat kepada peserta didik itu yang bagaimana kakak? Ya, silakan dijawab di kolom chat ya, ataupun yang mau rasen langsung ya, yang menandakan bahwa oh saya sudah melaksanakan proses pembelajaran. Silakan berpendapat ataupun bagaimana kegiatan kakak-kakak yang ada di sekolah masing-masing ya, supaya kita bisa melanjutkannya. Silakan kakak ya. Tidak jadi masalah ini berpendapat. Nah nanti kita bahas sama-sama nantinya. Ini baru berapa orang ini? Ya baru 5 orang. Ya silakan Kak Aprianto. Ya, baik kakak-kakak, selamat malam. Ya. Ya, saya untuk menanggapi bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Kemungkinan kalau menurut saya berpusat pada peserta didik yaitu kita menempatkan siswa itu sebagai subjek utamanya yang pastinya. Dalam proses belajar, kita sebagai guru ini kita lebih sebagai fasilitator ya, bukan kita yang lebih berperan untuk menyampaikan materi-materinya, lebih kita mengarahkan. Kemudian kita ini lebih pendekatan kemudian sehingga siswa itu berpartisipasi aktif dalam melakukan setiap proses pembelajaran. Kira-kira arahnya ke situ mungkin, Kak, menurut saya. Iya, terima kasih Kak Prianto. Itu menurut Kak Prianto bahwa kita sebagai guru bukan lagi proses pembelajaran itu berpusat kepada kita, tetapi berpusat kepada peserta didik. Kita hanya sebagai fasilitator. Iya, itu menurut pendapat Kak Aprianto. Silakan yang lain berpendapat ya. Kita sama-sama sharing di sini ya. Supaya kita sama-sama mengetahui si Aprianto seperti ini proses pembelajaran di sekolah ya. Nanti kita bahas tuntas semuanya hari ini. Silakan yang lain kalau ada yang mau berpendapat lagi.
Ya, kayak saya bisa. Chandra, Kamili Kuanto, silakan. Kalau mau berpendapat, nggak jadi masalah. Ya, silakan berpendapat dulu mengenai proses pembelajaran ini. Ya, silakan Kak Chandra. Ya, ini Kak Chandra praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menekankan keterlibatan aktif siswa dalam setiap kegiatan. Ya, itu menurut Chandra, Kak Chandra ya. Lanjut, siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Di kolom chat nggak jadi masalah ya. Ya silakan. Kayak saya dan Kak Milik mau berpendapat lewat kolom chat. Ya baik kakak-kakak ya. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Nanti kita bahas ya. Ya. Ini sama, silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat ataupun mau resen ya. Sebelum kakak-kakak menjawab pertanyaan yang ada di slide ini, kelihatan ya kakak ya? Ya, kelihatan Ya, Kak. kelihatan Kak. Mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita, kelas-kelas kakak ya. Yang pertama di sini dilihat, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah ya, silakan kakak berpendapat. Apakah selama kakak mengajar di lapangan ya, ini yang menggunakan peluit dan peluit ini kan di lapangan. Apakah selama ya apakah saat kakak di lapangan lebih banyak suara peluit daripada kakak-kakak yang berbicara? Atau pada saat memerintah anak-anak itu kakak-kakak harus berbicara seperti itu? Apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah itu. Silakan kakak berpendapat di sini. Ya, di sini kayak saya menjawab yang pertama tadi proses pembelajaran kepada peserta didik tidak lagi guru menjadi center, ya, tetapi guru hanya memberikan arahan, membimbing siswa bisa menjadi role model bagi siswa lain yang memberikan contoh kepada siswa lain. Ya, terima kasih kayak saya pendapatnya. Ya, silakan berpendapat di sini, ya. Mengenai pertanyaan yang kedua ini, apakah saat kakak-kakak belajar di lapangan itu lebih banyak menggunakan fluid daripada suara gurunya? Dan yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik tersebut harus sesuai perintah atau komando guru? Ya silakan. Ini melihat apa yang kakak-kakak ajarkan atau laksanakan di lapangan ya, supaya kita lebih tahu dan nantinya kita bisa oh begini caranya kalau di lapangan, begini caranya kalau di dalam ruangan nantinya ya.
Tetapi sebelumnya silakan kakak dulu berpendapat berkaitan dengan pertanyaan yang ada di slide ini. Ya silakan kakak ya. Di kolom chat juga bisa ya kakak. Silakan disimak dulu pertanyaannya bagaimana. Oh, misalnya saya ini lebih banyak saya meniupkan fluid pada saat mengkoordinir anak-anak seperti itu. Silakan kakak ya, supaya kita ada aktivitas dalam room ini. Di kolom chat pun bisa kakak ya. Ayo kakak bisa mengeluarkan pendapatnya. Silakan Kak Prianto. Ya, ya Kak. Baik, kalau teman yang lain nggak ada, memang secara umum dalam pembelajaran PJOK itu Kak, memang keseringan kita menggunakan fluid. Ya. Itu masih cukup umum dalam pembelajaran, setiap aktivitas pasti dalam permainan tim, kemudian latihan fisik, Ya. koordinasi segala berbagainya lebih banyak mengandalkan perintah fluid Kak, Ya. dalam pembelajaran. Kemudian juga pada saat pembelajaran semua gerakan peserta didik itu kadang-kadang sebelum mengenal pembelajaran dari PKG ini lebih harus menyesuaikan perintah atau komando guru. Lebih banyak aktivitas itu yang dimintakan oleh guru seperti itu. Ya. Jarang menyesuaikan kemampuan siswa, kemudian keterbatasan siswa. Yang penting tujuan pembelajaran itu tercapai, Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Prianto pendapatnya. Ya, menurut Kak Prianto masih banyak menggunakan fluid pada saat melakukan daripada suara guru ya di lapangan, dan demikian juga pada saat mengkoordinir anak-anak itu anak-anak lebih kita sebagai guru masih memberikan mengkoordinasi ataupun memberikan komando kepada anak-anak supaya mereka misalnya baris, silakan pemanasan. Nah, berarti kita masih anak-anak itu masih mendengar komando guru, ya. Tidak ada keinginan dari pribadi mereka masing-masing. Nah, itu. Nah, baik, saya bacakan untuk chat ini ada Kak Septiani ya. Kak Yesaya ya. Lebih banyak suara guru daripada fluid karena mengarahkan anak sekolah dasar terkadang bisa menggunakan komando guru untuk kelas rendah, kelas SD, ya kelas 1 sampai kelas 3 SD. Karena kalau tidak menggunakan komando, anak-anak asal bisa berlari, bermain atau pergi ke pinggiran jalan. Untuk kelas atas seperti kelas 4 dan kelas 6 SD bisa mulai mandiri, belajar. Siswa lainnya saling mengingatkan jika berasal dari lapangan, di lapangan. Contoh ketika melaksanakan kegiatan pemanasan sebelum aktivitas fisiknya, aktivitas fisik lainnya. Ya. Terima kasih Kak Yesaya sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti kayak saya masih mengandalkan suara guru ya. Karena kita tahu anak-anak SD itu kalau kita tidak bersuara, mereka tidak mendengar ya. Itu kalau anak-anak SD ya. Tetapi seperti yang kayak saya menyampaikan ini untuk kelas 4 dan kelas 6 itu sudah mulai
mereka itu bisa menata diri mereka masing-masing. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ya, silakan Kak Melikwanto. Iya, kita coba ini kan yang pertanyaan nomor ini. Jadi dalam pembelajaran PJOK di sekolah khususnya yang tingkat atas itu memang ada 2 versi. Yang pertama kita mengandalkan atau memberikan perintah dengan bersuara. Tetapi ada saat-saatnya kita pas di bidang pembelajaran atau praktek yang kita gunakan itu ada menggunakan syarat dengan menggunakan peloid. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Ya, terima kasih Kak Melikwanto sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, tergantung daripada situasi dan kondisi. Menurut Kak Melikwanto, ada kalanya kita menggunakan suara guru supaya mereka mendengar pada saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan, ada kalanya menggunakan fluid. Ya, terima kasih Kak Melikwanto atas pendapatnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Ya, ini ada video kakak-kakak ya. Nah, mungkin video ini bahasa Inggris kakak-kakak ya. Nah, mungkin kakak yang bisa bahasa Inggris bisa menyimpulkan apa yang disampaikan nanti ya. Saya putarkan dulu videonya ya kakak-kakak ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Iya, terima kasih kakak. Dalam video yang disampaikan oleh Kak Sandra tadi, ya, mungkin kakak-kakak bisa menanggapi apa yang dimaksud Kak Sandra tadi dalam video tadi. Silakan kakak. Ya, silakan Pak Jurgen. Iya, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf saya terlambat karena baru nyampe. Iya. Ya, nggak apa-apa Kak Jurgen. Ya. Jadi mohon izin abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin menanggapi dari Cassandra Lanucci. Ya. Artinya apa yang dijelaskan dari Cassandra, kita lebih melibatkan dan lebih banyak melibatkan murid sehingga mereka berani dan dapat mengambil keputusan tentang sesuatu apa yang sudah akan mereka lakukan. Artinya mereka berani mengambil, berani sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya mereka pengen main di suatu tempat, ibaratnya kita kalau kita olahraga di SD sering berjalan mengenalkan lingkungan. Artinya apa yang di lingkungan pada saat berjalan mereka harus bertanggung jawab dengan teman-teman dan dengan diri mereka sendiri.
Jadi mereka mengambil keputusan apabila ada temannya yang ingin menyeberang, nggak lihat kiri kanan, mereka harus baru menegur, "Oi, hati-hati, jangan nyebrang." Artinya kan itu keputusan mereka untuk mengarahkan teman-temannya. Jadi seperti itu menurut saya, Pak. Iya, terima kasih Kak Jurgen. Kak Jurgen ini bisa bahasa Inggris ya? Iya. Baik, pada dasarnya sama apa yang disampaikan Pak Jurgen tadi, bahwa bagaimana kita proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu, bahwa siswa itu bisa mengambil satu kesimpulan dan bisa berpartisipasi di dalam kegiatan apa yang kita sampaikan selama proses pembelajaran itu berjalan. Nah itu pada dasarnya. Silakan yang lain kakak-kakak, ada yang mau berpendapat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sandra tadi? Iya, kalau tidak ada kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik kakak-kakak, seperti apa yang sampaikan di pertama tadi, bahwa kita akan melaksanakan aktivitas permainan role play. Nah, permainan role play inilah yang mungkin kakak-kakak nanti mendapatkan suatu gambaran. Oh, inilah cara bekerja ataupun cara proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, melewati kegiatan ini ya, melewati kegiatan permainan ini, kakak-kakak bisa membayangkan, mendapatkan suatu gambaran nantinya ya. Nah, ini permainan role play ini ya. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama capaian pembelajarannya dulu. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan daripada pembelajaran kakak-kakak yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, asesmen ataupun penilaiannya, yang pertama melakukan sleep atau penilaian masing-masing siswa yang telah dilakukan, ya. Yang keempat, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, ini latihan geraknya nanti ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke permanen ini ya, saya akan share dulu supaya nanti ya. Ya, kakak-kakak saya minta namanya dulu ya. Yang pertama ini sebentar ya. Kita lihat dulu sebentar loh. Saya alihkan dulu ya. Supaya kakak-kakak memahami ya. Saya hentikan dulu ini ya. Ya. Nah, ini pilih nomor gerak yang ya, nomor gerakan yang paling Bapak atau Ibu sukai
catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Ini sudah melihat ya kakak-kakak? Sudah kelihatan di slide-nya? Halo kakak-kakak? Sudah tampil ya? Iya. Sudah tampil Kak, kelihatan Kak. Ya. Nah ini ada 5 gerakan ya. Ada 5 gerakan ini nantinya yang akan kita permainkan. Yang pertama gerakan kombinasi membungkukkan dan menekuk ya. Yang kedua jumping jack ya. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan yang kelima loncat di tempat. Nah, gerakannya seperti ini kakak-kakak ya. Nah, ini gerakannya ya. Jadi nantinya kakak-kakak silakan memilih gerakan yang ada di sini ya. Saya putar dulu sebentar supaya kakak-kakak bisa memilih gerakan ya. Nanti setelah kakak memilih nomor berapa gerakan kakak, nanti ada petunjuk selanjutnya. Ya ini kakak-kakak ya. Kelihatan ya kakak? Belum? Belum mulai. Oh, Masih belum lagi. Belum kelihatan ya? Belum. Oh ya, sebentar ya. Belum. Masih belum Kak. Oh ya, sebentar. Ya. Ya. Bentar ya. Nah ini kakak silakan, kelihatan ya? Kelihatan nggak kakak? Ya, sudah Ya, kelihatan. kelihatan. Ya silakan kakak-kakak pilih salah satu gerakan ini nantinya ya. Apakah jangan semuanya, satu aja. Apakah kakak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah ini satu gambaran proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Nah nanti ini adalah latihan kebugaran, tetapi dalam permainan nantinya bisa kakak modifikasi. Silakan ya. Nanti saya catat ya dari gerakannya. Nomor 5. Catat sendiri saja kak. Nanti saya tanyakan, saya catat di kolom, ada kolomnya nanti ya. Saya catat nantinya ya. Ya. Silakan yang lainnya ya. Sudah kakak? Sudah. Ya, sudah dipilih masing-masing ya. Satu saja di antara 5 ini, jangan sampai 2. Nanti kalau sampai 2 ini habis napas nantinya. Ya, terima kasih kakak. Ya, saya kembalikan videonya ya. Oke. Ya ini kakak ya. Saya tulis dulu namanya, siapa-siapa yang sudah masuk di ruang virtual ini. Yang pertama, siapa kakak? Aprianto ya? Kelihatan ya kakak? Kelihatan Bang. Kelihatan Kak. Ya. Yang nomor 2 siapa? Silakan. Saya nggak melihat ini. Jurgen Mandri. Hah? Jurgen Mandri. Ya Jurgen ya, Pak Jurgen. Ya. Pak Jurgen, ya Jurgen aja ya. Silakan lanjut, siapa ketiganya? Yang ada dalam ruang virtual. Pak Chandra. Chandra ya. Chandra, lanjut Kak. Bu Yesaya. Oh ya Bu ya saya. Iya.
Pak Sandi, Ya. Kak Sandi. pemilih. Kak Sandi. Siapa milik Kuanto ya? Iya. Lanjut, siapa lagi Kak? Habis kayaknya itu Bang. Cuma 6 orang yang masukin. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Baik kakak-kakak ya. Ini ada kakak-kakak Kak Aprianto tadi milih gerakan nomor berapa? Nomor 3 Kak. Nomor 3 ya. Kak Jurgen milih nomor berapa tadi? Nomor 2 Bang. Nomor 2. Makasih. Kak Chandra milih nomor berapa Kak? Tadi. Nomor 4 Kak. Nomor 4. Gerakan ya, menyilam. Iya. Pak kayak saya. Nomor 3 Kak. Nomor 3 ya. Ingat Lari di ya tempat. gerakannya? Ya, Kak Sandi. Ya, lari di tempat. Nomor 2 Kak. Nomor 2 ya, nomor 2. Makasih Kak Sandi. Ya. Kak Mili Kuanto. Nomor terakhir. Nomor 5 ya. Iya. Ya. Terima kasih. Nah, ini gerakan yang dilaksanakan kakak-kakak nantinya ya. Pada saat ini gerakan ini kakak-kakak buat silakan ini berpasangan ya kakak-kakak ya, berpasangan. Yang pertama misalnya Kak Aprianto mengamati Kak Jurgen misal ya. Jadi Kak Aprianto dulu yang melaksanakan gerakan ini, gerakan nomor 3 ini, Kak Jurgen sebagai timernya, sebagai pencatat waktunya 1 menit nanti ya, 1 menit saja. 1 menit Kak Aprianto untuk melakukan gerakan nomor 3. Nah, nantinya silakan Kak Jurgen memberikan umpan balik kepada apa yang dilakukan oleh Kak Aprianto nantinya. Namun sebelumnya kakak-kakak bisa mencari denyut nadi. Ya, denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas. Kak Aprianto dulu. Silakan kakak-kakak semua menghitung ya. Menghitung cari dulu di lengan bisa ya, di leher bisa ya untuk mencari denyut nadi. Nah, dari denyut nadi ini silakan dihitung dikalikan 6 kakak-kakak ya. Dikalikan 6 itu adalah denyut nadi awal. Bisa kakak-kakak? Belum ketemu. Oh ya. Silakan cari dulu di mana. Ada tek ya. Di lengan tuh pasti ada ya. Sama-sama ya. Nanti kalau sudah semua kita hitung ya. Sudah kakak-kakak? Sudah. Ya, yang lainnya sudah. Baik, nantinya ya. Saya hitung 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan kakak-kakak. Berapa jumlah denyut nadi yang ada ya? Dikalikan 6. Nanti saya catat di sini. Ya. Izin Kak, bisa diulang 10 detik lagi Pak? Oh ya, silakan. Karena tadi saya kira hitungan buat mulai yang 1, 2, 3 itu. Oh ya. Baik ya. Silakan nanti kakak-kakak ya hitung. Nanti kalau saya menekan stop ya stop ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, mulai. Ya, stop. Sudah. Silakan jumlah yang ada kakak dapatkan tadi, denyut nadinya, kalikan 6. $210. Ya, Aprianto 210. Jurgen. Pak Jurgen ya. Ya.
Pak Yurgen 210. Ya. 210. 144. Siapa? Kayak saya. Ya saya, Kak. Berapa, Pak? Berapa, Kak? 144 ya? 120. Oh ini 120 ya, 120 ya. Kayak saya berapa tadi? 144. 144 ya. Kaprianto Ya. 120, Kak. 120 ya. Lanjut Kak Chandra. Punya saya Kak Chandra. Hmm. 142, Pak. Ya 142 ya. Ya. Nanti kita lihat efektivitas aktivitas kakak itu berapa peningkatannya setelah melakukan gerakan ya. Kak Sandi, berapa Kak Sandi? 110. 110 ya. Kak Melikoto 120. 120 ya. Baik, ini adalah sebentar ya. Ya. izin, punya saya itu 210, Bang. Oh, yang Pak Yurgen ya. Iya. 210 ya, 210. Ya. Kan Ya baik. Jadi ini adalah denyut nadi awal kakak-kakak ya. Sebelum kakak-kakak melakukan gerakan yang dipilih kakak tadi ya. Nah, setelah nanti kakak-kakak melakukan gerakannya ya. Silakan kembali dihitung denyut nadinya dikalikan 6. Kita lihat denyut nadi akhirnya ya. Mohon izin, Kak. Jadi ya, silakan. 162 tadi, Kak. Siapa ini? Chandra, Kak. Kak Chandra 162 ya. Ya 162 ya. Ada lagi yang mengalami perubahan? Kita permainan aja malam ini ya. Ya, baik. Nah, nanti saya akan share videonya ya. Jadi kakak-kakak ya silakan sama-sama open kamera ya. Nah, saya berikan pasangannya ya. Kak Aprianto dengan Kak Yurgen ya. Kak Chandra dengan saya, Kak Sandi dengan Melikoto ya. Nah, nanti pasangan ini ya, silakan melakukan gerakan. Misalnya seperti saya katakan tadi, Kak Aprianto lebih dulu melakukan gerakannya. Nah, jadi Kak Yurgen sebagai timernya, sebagai menghitung waktu yang dilakukan oleh Kak Aprianto sambil mengamati gerakan yang dilakukan Kak Aprianto. Ya, makanya ini semua open kamera ya. Open kamera, dan setelah itu nantinya hasil daripada denyut nadi pada saat Kak Aprianto melakukan gerakan itu dihitung lagi denyut nadinya dikalikan 6 supaya kita melihat denyut nadi akhir ya setelah melakukan gerakan yang dipilih kakak-kakak nanti. Jadi Kak Yurgen silakan mengambil melaksanakan umpan baliknya. Demikian juga kembali lagi Kak Aprianto mengamati Kak Yurgen melakukan gerakan yang kedua. Nah itu. Melakukan yang kedua. Jadi silakan diamati sebagai timernya ya. Jadi saya berikan 1 menit untuk kakak-kakak melakukan gerakannya. Ya. Sudah ada gambaran kakak-kakak ada di sini? Ini silakan di open kamera semua ya kakak-kakak ya. Open kamera semua ya. Supaya kakak-kakak yang lainnya bisa mengamati. Ya. Ya Kak Aprianto dengan Kak Yurgen ya. Kak Chandra dengan saya, Kak Sandi dengan Melikoto ya. Ini siapa yang baru masuk, ada nggak? punya saya, Bang. Biar kelihatan kameranya. Pakai Kelihatan kameranya. laptop nggak terlalu jelas. Oh ya. Nggak apa-apa, silakan bikin gerakan saja kakak ya. Silakan gerakannya. Kakak hitung saja denyut nadi akhir kakak nantinya ya. Setelah kakak melakukan gerakannya supaya kita lihat denyut nadi kakak setelah melaksanakan aktivitas ini. Nah, walaupun temannya belum dapat mengamati, tetapi seharusnya diamati dulu. Nah, itu. Ya, silakan kakak untuk saya share videonya ya. Saya share videonya. Izin ngambil lampu sebentar biar kelihatan. Ya.
Oh, belum. Sebentar. Ya, silakan. Ini gerakannya ya. Kembali saya tampilkan gerakannya. Ya, silakan kakak-kakak. Ya, sambil berhadapan ya. Kakak-kakak yang lain mengamati ya. Satu menit kakak-kakak. Ya, sudah kakak. Kita tutup ya. Ya. Baik, silahkan kakak-kakak ya. Hitung denyut nadi kakak-kakak setelah melakukan gerakan tadi. Berapa? Dikalikan 6. Ya, silakan Kak Prianto. Mohon bertanya Kak, Ya, ini silakan. gerakannya ini sudah mulai dipraktekkan kayak Kak? Oh, tadi belum ya? Belum Kak. Oh, ya ya. Kalau Ya, yang maaf, lain, maaf. kakak-kakak yang lain? Ya, kakak-kakak yang lain sudah dipraktekkan belum? Ya sudah, Kak. Oh ya. Kak Prianto, 300. silakan saya beri 1 menit. Ya, saya beri 1 menit Kak Prianto untuk melakukan gerakannya. Ya, kakak yang sudah, siapa yang sudah ya? Silakan Kak Yurgen amati Kak Priantonya. Seratus 180. Ya. Siapa?
Pak Milikwanto 180. 180. Ya. 180 ya. Ya. Lanjut, siapa yang sudah? Sudah saya, Kak. Ya, saya berapa? Tadi sudah dikali 300, Kak. Oh, 300 sudah dikali 6 ya, Kak? Ya, sudah dikali 6, 50 tadi Ya. tadinya. Oh ya, berarti 300 ya? Iya. Ya. Siapa lagi yang sudah? $240, Kak. Siapa? Sandi? Chandra, Kak. Oh, Chandra. 240 ya? Iya. Ya, 240. Ya, 240 ya. Ya. Lanjut. Sepuluh detik ya Kak tadi? Ya, 10 detik. 1 menit, Pak. Nggak ada nyut nadinya Kak? Oh ya, 10 detik ya. Izin melakukan gerakan. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, kayak saya, silakan. Nah, tadi saya ngitungnya 1 menit. Jangan 1 menit. 10 detik. 10 10 detik detik, Kak. ya, saya ulangi dulu ya. Ya, 10 Ya, ya, detik, Kak. ulangi dulu lah. Ya, 10 detik, Kak. Ya, matikan kamera sebentar ya, ya. 180, Kak. Siapa ini? Sandi. Oh, Kak Sandi. 180. 180 Ya. Sandi ya. Iya. 180 ya. Ya. Berarti kayak saya ini nanti ya, ya. Berkeringatan Pak Jurgen oleh meloncat-loncat. Iya. Sudah Kak Prianto? Berapa denyut nadinya? Izin, belum ketemu. Oh ya ya. Kak Prianto ini terlempar kelihatannya. Ini sinyal, nggak jadi masalah itu. 132 Kak? Oh, 132 ya. Ya, 132 ya. Kayak saya tadi berapa? Oh, kayak saya berapa? Ya, sudah Kak, 180 Kak. 180 ya. Pak Jurgen belum dapat ya? Pak Jurgen? Itu dikali 6 lah, Bang. Ya, kali 6 Kak. 10 detik.
372. Oh ya, 372 ya, 372. Ya, terima kasih. Baik kakak-kakak ya. Di sini kita sudah melihat ya gerakan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak, dan denyut tadi awal kakak-kakak sudah tahu ya, dan denyut tadi akhir sudah didapatkan. Nah, ini adalah proses yang dilakukan ya sebelum melaksanakan kegiatan dan setelah melaksanakan rangkaian kegiatan gerakan. Nah, dalam hal ini ya, jadi kakak-kakak nantinya ini adalah satu gambaran proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya kita hanya memfasilitasi mereka ya dengan beberapa gerakan ini. Jadi mereka yang menghitung denyut nadinya, mereka yang membuat menghitung durasi waktunya, mereka yang menilai temannya. Nah, ini adalah gambaran yang proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kita hanya memantau, hanya memfasilitasi mereka. Nah, seperti ini gambarannya, Kak. Nah, ini adalah suatu kebugaran. Dan nantinya kakak-kakak bisa melaksanakan kegiatan dengan olahraga yang lain. Misalnya basket, volleyball, dan seterusnya. Ya. Nah, baik kakak-kakak, ini adalah gambaran untuk proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Nah, kita lanjut kakak-kakak ke slide yang berikutnya. Ya. Ya, ini hitung denyut tadi sudah tadi. Apakah semua sudah bergantian melakukannya? Sudah, kita anggap sudah. Ya, mari melakukan umpan balik. Ya, baik kakak-kakak ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kakak-kakak mengamati temannya melakukan gerakan. Ya, silakan kakak-kakak berpendapat mengenai gerakan temannya. Ya, 1-2 orang lah yang berpendapat. Jadi silakan memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di gerakan tadi ya. Setelah dilakukan ya. Apakah gerakan yang dilakukannya tadi sudah benar, sudah sesuai dengan videonya ataupun bagaimana? Mungkin dia membungkuk nggak membungkuk betul, mungkin dia mengambil yang menyilang tangannya, mungkin tangannya nggak sampai menyilang. Nah, silakan berpendapat kakak ya. Katakan saja umpan balik kepada gerakan temannya ya. Silakan kakak ya, 1 ataupun 2 orang yang berpendapat di sini. Seperti Kak Prianto tadi mengamati Kak Jurgen, kayak saya dengan Kak Chandra, Kak Sandi dengan Kak Milikwanto tadi. Ada yang mau berpendapat di sini untuk katakan saja evaluasi gerakan temannya? Silakan kakak. Kakak Prianto dulu. Ya maaf Kak, sebenarnya mau berpendapat tapi saya tadi nggak ngelihat ya itu gerakan Pak Jurgen. Oh ya. Kameranya karena tertutup. Oh ya. Yang sudah melihat gerakan tadi siapa? 1 saja misalnya siapa? Yang sudah melihat gerakan temannya silakan berpendapat. Ya. Enggak semuanya. Ya silakan. 1 orang saja. Siapa yang sudah melihat gerakan temannya? Silakan berpendapat. Atau Kak Jurgen yang memperhatikan gerakan Kak Apri tadi? Silakan Kak Jurgen. Ya, silakan. Oke, Silakan, siap Kak Bang. Jurgen. Ya. Mohon maaf karena saya di teras sekolah jadi HP-nya jatuh tadi. Oh ya. Aman Kak, aman. Ya.
Ya, silakan. Eh, terkait dengan denyut nadi dan sesuai dengan gerakan yang dilakukan, denyut nadi awal Kak Prianto saya rasa lumayan bagus, serta setelah melakukan kegiatan dan gerakan yang sesuai yang telah dilakukan oleh Kak Prianto, itu ada peningkatan denyut nadi, artinya gerakan yang dilaksanakan saya rasa sudah cukup maksimal karena posisi kita agak sulit, mungkin Kak Prianto di rumah agak sulit melakukannya, kecuali kita di lapangan itu mungkin lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Kak Yorgen. Ada lagi yang mau berpendapat? Siapa yang sudah menilai temannya tadi? Kayak saya, ada? Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan gerakan tadi, betul apa yang disampaikan Kak Yorgen berkaitan dengan penilaian untuk Kak Priano tadi, ya, bahwa ada peningkatan intensitas latihannya, denyut nadinya setelah melakukan satu gerakan. Nah, inilah menandakan bahwa anak didik kita, ya, bisa memperhatikan daripada gerakan-gerakan daripada temannya. Kalau dia mengatakan oh ini salah dan sebagainya, itu adalah evaluasi. Tapi dia tidak bisa mengatakan oh kamu salah, tidak seperti itu. Karena di sini kita berpendapat jangan sampai mengatakan anak itu salah, ya. Oh kamu salah, tidak. Tetapi katakan bagaimana bahasa yang memotivasi mereka, yang katakan saja supaya mereka itu termotivasi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jangan kita mengatakan oh kamu nggak bisa dan sebagainya. Nah itu. Nah berkaitan dengan apa yang dikatakan Kak Jurgen tadi, yang maksimal kita menilai daripada gerakan ini adalah di lapangan. Kalau kita lewat virtual ini memang ini adalah simulasi saja. Simulasi inilah gambaran untuk proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah nanti kakak bisa melaksanakan kegiatan ini di lapangan, walaupun tanpa kegiatan kebugaran, tetapi dengan olahraga, permainan dan sebagainya, silakan kakak melaksanakannya di lapangan supaya hal ini bisa memberikan motivasi kepada mereka, anak didik kita, untuk memberikan penilaian asesmen kepada temannya. Nah itu, karena seperti katakan tadi, ya kita bukan lagi sebagai agen daripada pendidikan, tetapi kita sebagai fasilitator saja, memotivasi mereka. Ya, kita hanya memberikan, bukan lagi kita sebagai guru yang harus memberikan bla 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 seperti ini di depan kelas ataupun di lapangan, tetapi kita hanya memfasilitasi mereka. Tetapi semua berperan di lapangan anak-anak, tetapi melewati materi yang kita berikan kepada mereka supaya mereka membahas, menilai dan sebagainya. Nah, itu fungsi kita sebagai guru, ya. Lanjut, ya. Ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar, ya seperti Kak Jurgen tadi, ya sudah benar menilai Kak Prianto tadi, ya. Kak Prianto tadi, karena gerakan Kak Prianto tadi nomor berapa? Lari, ya? Ya. Jadi siswa, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa bisa menilai temannya dengan maksimal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adakah efek Bapak Ibu atau rasakan latihan yang telah dilakukan? Dan yang kedua, efek tersebut mengindikasi ataupun menandai apa? Ya, silakan kakak-kakak berpendapat di sini lagi, ya. Di kolom chat bisa. Ini kita banyak berpendapat di sini, Kak, di modul ini. Banyak berpendapat, ya, berkaitan dengan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan setelah latihan tadi, ya, setelah kakak-kakak melakukan gerakan tadi? Silakan. Efek yang kakak rasakan setelah melakukan gerakan tadi. Silakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Melikwanto. Ada efeknya, ya? Ya, baik, terima kasih. Ya. Dari latihan tadi, dari kita gerak-gerak
lari loncat-loncat tadi karena kita ngambil yang nomor 5, ada efek yang sangat menonjol dari gerakan tersebut. Jadi dari kita awal tidak bergerak dan dilanjutkan dengan bergerak, jadi efeknya detak jantung kita sangat bertambah drastis. Ya. Ya, demikian mungkin. Ya, terima kasih Kak Melikwanto sudah berpendapat ya. Kak Melikwanto mengatakan bahwa efeknya ada peningkatan denyut nadi sebelum dan sesudah. Yang pastinya efeknya yaitu memang kita ada kelelahan. Nah itu setelah kita melakukan daripada gerakan tadi. Ya. Lanjut apa? Ada yang mau berpendapat lagi berkaitan dengan ini? Apa efek yang Kakak rasakan ini? Ya silakan Kak Prianto. Ya Kak, dari tadi gerakan lari di tempat tadi, yaitu karena melibatkan otot kaki, makanya terutama terasa di kelompok otot ya, terutamanya di kaki paha dan betis. Itu terasa ada gerakan ototnya lebih kuat lagi rasanya habis lari. Beda sama yang dari pertama tadi. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Prianto ya sudah berpendapat berkaitan dengan gerakan tadi. Ada peningkatan efektivitas kebugaran. Katakan saja kelelahan di tungkai otot karena lari. Nah, itu adalah gerakan yang dilakukan yang berkaitan dengan tungkai karena lari ya. Nah itu. Baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya Kakak ya. Ya. Ya, sudah kakak-kakak berpendapat tadi. Menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu atau kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Ya itu sudah dijawab oleh kakak-kakak tadi bahwa efek daripada kegiatan latihan tadi itu mempengaruhi daripada denyut nadi ya. Baik, selanjutnya ini sudah kita laksanakan. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Baik, ini ada pertanyaan kakak-kakak ya. Makanya sudah saya katakan ini lebih banyak kakak berpendapat di sini ya. Supaya makanya kegiatan ini katakan kegiatan sharing seperti itu. Supaya mengeluarkan pendapatnya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Atau bagaimana? Apakah ada masukan untuk perbaikannya? Silakan kakak-kakak. Ya, ini pertanyaannya ya. Pertanyaan silakan kakak-kakak menjawab berkaitan dengan apa yang kakak-kakak lakukan tadi pada saat role play tadi. Ya, apakah kegiatan itu menggambarkan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ataupun bagaimana kakak-kakak? Di kolom chat bisa juga kakak-kakak. Ya silakan Kak Jurgen. Ya, mohon izin Bang. Iya silakan. Apakah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK itu tersebut berpusat pada peserta didik? Menurut pandangan saya sendiri, untuk kegiatan kebugaran jasmani itu sangat-sangat berpusat kepada peserta didik. Kenapa? Para peserta didik itu terlibat secara langsung untuk melakukan kegiatan dan kemudian para peserta didik juga mengamati temannya serta di situ ada kegiatan mengamati, menghitung serta memberikan umpan balik. Ya, serta dia seperti mengevaluasi gerakan temannya. Nah, kemudian masukan untuk perbaikan di situ pada saat pembelajaran mungkin
tempat yang kita tempat untuk kita melaksanakan itu lebih baiknya di dalam ruangan untuk kegiatan yang bersifat kebugaran yang tidak berskala menggunakan lapangan besar. Nah, karena menurut saya kenapa harus di lapangan, karena kalau kita berada di lapangan terbuka mungkin itu akan sangat menguras, apalagi kalau kami SD mungkin kami melaksanakannya cukup di dalam kelas sehingga kegiatan maksimal kegiatan kegiatan kebugaran itu bisa dilaksanakan lebih maksimal dan lebih berfokus pada mereka sendiri. Jadi itu menurut saya. Ya. Terima kasih Kak Yorgen ya sudah berpendapat berkaitan dengan kegiatan tadi ya. Ya memang kegiatan tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah gambaran proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana siswa melakukan gerakan, siswa menilai temannya, memberikan umpan balik, ya evaluasi dan menghitung durasi waktu yang dilakukan temannya. Nah, berarti guru itu hanyalah memfasilitasi saja, ya. Tidak ada lagi guru, oh kamu ini gerakan ini kamu gerakan seperti itu, tetapi mereka yang berperan di sana. Nah, itulah gambaran untuk proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Terima kasih Kak Yorgen. Ini ada Kak Yesaya di sini berpendapat ya. Saya berpendapat ya, bentar ya. Bisa dikatakan berpusat kepada peserta didik karena peserta didik berperan aktif ya. Berperan aktif mencoba mencari tahu, bisa mengamati ya temannya dan juga berani untuk memberikan pendapat. Betul kakak ya. Ya, jadi di sana kita melihat keberanian anak-anak itu untuk mendapatkan evaluasi, memberikan evaluasi kepada temannya. Asalkan dia tidak menyalahkan bahasa, misalnya oh kamu salah seperti itu, tapi kurang sempurna sama seperti itu ya. Jadi kita sudah memberikan suatu keberanian ya. Peran mereka di sana bukan lagi sebagai hanya mendengar apa yang dikatakan guru, tetapi mereka betul-betul berperan di sana, menilai ya, berani mengungkapkan pendapat. Itu kalau di grup penggerak itu adalah suara murid bahwa mereka itu berpendapat demi proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah itu kalau di dalam grup penggerak itu ada suara murid namanya. Nah itu. Baik kakak-kakak, ada lagi yang mau berpendapat di sini? Jadi kakak-kakak bisa mengadopsi kegiatan ini dengan kegiatan yang lainnya ya, supaya anak-anak itu bagaimana kita memberikan motivasi supaya mereka itu ya, anak-anak itu ada banyak. Bagaimana kita merangkul anak-anak yang mereka tidak suka olahraga kakak-kakak ya. Misalnya biasanya orang fisika biologi kalau di SMA, tapi saya nggak tahu kalau di SMK ya. Mereka itu lebih banyak menginginkan di dalam kelas. Mereka itu tidak suka olahraga. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai guru PJOK merangkul mereka supaya mereka itu mau mengikuti kegiatan olahraga dengan gerakan. Nah, dengan kegiatan seperti inilah mereka bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Karena kegiatan olahraga itu yang utamanya adalah mendapatkan suatu kebugaran jasmani. Nah itu. Jadi kita sebagai guru ya, sebagai fasilitator ya, sama halnya saya di sini ya, bukan saja menggurui teman-teman tetap kakak-kakak di sini, tapi memfasilitasi kakak-kakak yang ada di sini ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Ya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu Bapak. Ya. Ini kita lewatkan saja ya. Ini ada video. Ya. Saya share dulu video ini ya.
what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Iya. Baik kakak-kakak, ada yang mau berpendapat berkaitan dengan apa yang disampaikan Kak Sandra itu lagi ya? Silakan kakak-kakak. Ada ya kakak-kakak? Ya baik kakak-kakak, berkaitan dengan apa yang disampaikan Kak Sandra tadi ya, bahwa sekali lagi guru tidak lagi mendominasi suatu kegiatan proses pembelajaran, tetapi hanya memfasilitasi daripada kegiatan proses pembelajaran. Yang mengambil satu kendali dalam proses pembelajaran itulah siswa, karena mereka yang menentukan gerakannya, mereka yang mengambil keputusan, mereka yang memberikan evaluasi. Nah itu ya, supaya kita betul-betul memahami tugas kita. Jangan lagi kita yang memegang kendali di dalam proses pembelajaran, tetapi silakan siswa yang berperan aktif di sana. Tetapi guru hanyalah sebagai fasilitator. Tetapi bukan saja guru itu hanya memberikan mereka tugas, tetapi mengamati mereka, ya, mengamati mereka, memberikan hal-hal yang belum mereka pahami. Nah itu, tetapi peran pentingnya di lapangan ataupun di kelas adalah siswa itu sendiri. Karena kalau melakukan gerakan seperti tadi, itu katakan saja belajar berkelompok namanya. Sama kalau di kelas itu ada belajar berkelompok, tetapi untuk belajar berkelompok di lapangan itu ya seperti itu, menilai temannya, melakukan gerakan dan sebagainya. Itu tugas kelompok yang kita laksanakan di lapangan sebagai guru PJOK. Nah itu, jadi untuk gerakan ataupun kegiatan materinya bisa kakak-kakak modifikasi kegiatannya dengan apa yang kita laksanakan di role play tadi, ya, supaya mereka menarik untuk mengikuti proses pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Nah itu. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya ya. Ya. Di sini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Ini student center learning ya. Ya, proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ini SCL ya. Student center learning ya. Nah, peran guru di sini ya, yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran ya. Sedangkan peran siswa ataupun peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran dan kritik ya. Nah, di sini seperti halnya saya seperti saat ini ya. Saya hanya memfasilitasi kakak-kakak ya. Tetapi yang melakukannya segala tugas dan sebagainya, memberikan pendapat, saya memberikan kebebasan kepada kakak-kakak supaya memberikan pendapat yang bersifat memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya. Nah itu. Jadi saya memfasilitasi teman-teman, kakak-kakak di sini
sebagai fasilitator, tetapi kakak-kakak yang berperan penting di sini. Apakah berpendapat seperti saya katakan tadi, ya, melaksanakan tugas. Nah, itu adalah tugas kakak-kakak. Bukan lagi saya harus mengomando daripada kakak-kakak, tetapi kakak yang berperan penting di sana. Nah, itu. Nah, yang kedua, peran guru di sini mengkaji kompetensi mata pelajaran yang baru yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Sedangkan peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan dan mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Sedangkan selanjutnya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang sedangkan peran siswa mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, inilah tugas kita, ya. Jadi bagaimana kita tawarkan daripada gerakan-gerakan tadi kepada siswa, tetapi mereka yang memilih daripada gerakannya, supaya kita tidak lagi memaksa, oh kamu harus gerakan ini, kamu harus gerakan ini, tapi tidak. Tetapi bagaimana kita tawarkan materi, tawarkan gerakan supaya mereka memilih. Inilah kebebasan kepada anak-anak, kepada anak didik kita, supaya mereka itu betul-betul termotivasi untuk melakukan gerakan itu. Jangan lagi kita, oh kamu harus masuk gerakan ini, kamu harus masuk gerakan ini, tapi tidak. Tetapi kita tawarkan supaya mereka itu betul-betul melakukan gerakannya dengan semangat. Nah, itu kakak-kakak, ya. Yang berikutnya, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan peran murid membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Yang selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, sedangkan peran siswa di sini belajar secara aktif dan berkelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, ini adalah kita menyesuaikan kegiatan ini, ya, itu tingkat pendidikannya. Nah, kalau di SD itu mereka belum sampai menganalisis, ya, mendengar, tapi mereka itu cuma mendengar, melakukan. Itu kalau di SD. Tetapi kalau di SMP dan SMA mereka itu sudah mengamati. Tetapi kalau SD nggak mungkin kita suruh mereka mengamati gerakan, tetapi mereka itu mendengarkan. Nah, itu. Tapi bagaimana kita mensosialisasi hal ini kepada anak didik kita. Tetapi kalau SMA, SMP, mereka sudah bisa menganalisis daripada apa yang dilakukan gerakan temannya. Nah, itu. Kita lanjutkan kakak-kakak, ya. Nah, di dalam school central learning ataupun proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, ini. Berarti guru berperan sebagai fasilitator saja. Sedangkan peserta didik akan dilatih untuk memilih tanggung jawab atas kegiatan pelajarannya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor. Ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ya, kakak-kakak, ya, seperti saya katakan tadi, guru bukan lagi sebagai sumber belajar utama. Kalau dulu, ya, makanya siswa dituntut harus belajar, jangan yang membolos, harus mendengar apa yang disampaikan guru. Nah, tapi sekarang guru itu bukan lagi pusat pembelajaran, bukan lagi satu-satunya untuk sumber belajar. Ya, tetapi guru hanya memberikan inspirasi, motivasi bagaimana mereka melakukan suatu hal yang kita sampaikan kepada mereka, menciptakan segala sesuatunya, ya, merancang suatu gerakan ataupun proses pembelajaran. Kita serahkan dengan mereka nantinya. Nah, maka oleh sebab itu mereka bisa belajar dari internet, dari teman sejawat, dari orang yang mereka katakan bisa mengajar mereka. Nah, mereka bisa mendapatkan ilmu bukan saja dari guru, tetapi asalkan siswa itu mencari referensi untuk proses pembelajarannya sendiri. Karena guru bukan lagi sebagai agen pembelajaran, tetapi
hanya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah itu adalah tugas guru hanyalah sebagai fasilitator. Ya. Lanjut kakak ya. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah ibu bapak praktekkan dalam proses pembelajaran. Nah ini ada 7 proses pembelajaran ya. Nah ini ada 9. Jadi silakan kakak-kakak, nggak usah saya jelaskan di sini ya satu persatu. Silakan kakak-kakak baca di modul ini ya. Itu ada masing-masing tugas dan fungsi daripada jenis-jenis proses pembelajaran ini ya. Ada 9 jenis-jenis pembelajaran student center learning ataupun proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Kita lanjutkan kakak ya. Aktivitas karakter peserta didik ya. Baik. Ini adalah aktivitas memahami karakteristik dan minat anak ya. Di sini ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ada yang atas, menengah, PAUD dan SD. Baik kakak-kakak, kita lihat di sini mungkin kakak-kakak bisa melihat daripada karakteristik daripada anak didik kita, ya, baik itu SD, SMA dan seterusnya. Nah di sini ada, ya. Nah, jadi silakan kakak-kakak melihat, cocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan sesuai seulangi ya, cocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan usia yang sesuai. Nah, kalau kita ingat dulu, kita menjodohkan kakak-kakak. Misalnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola, itu bidang apa? Nah, usianya usia berapa? Silakan kakak-kakak. Ya. Halo kakak-kakak. Iya. Ya, silakan kakak-kakak ini melihat ini, ya. Ya, silakan. Untuk yang nomor 1 ini bidang apa? Ya, silakan. Kalau kita ingat menjodohkan, ya, menjodohkan. Yuk, siapa yang lebih dulu? Yang pertama ini bidang apa kakak? Kurang jelas bang tulisannya. Kurang jelas ya? Ya. Ya. Sudah jelas ya? Iya. Ya, silakan. Jasmani. Ya. Siapa tadi yang menjawab? Ya. Jasmani. Jasmani. Ya. Kak siapa? Kapri ya? Ya. Baik, bidang jasmani ya. Bidang jasmani. Usianya usia berapa, Kak? Nanti ada panahnya, nanti saya keluarkan nantinya ya. Ini kita menjodohkan kakak-kakak ya. Nah, misalnya ini berjalan, berlari, merangkak. Berarti bidang jasmani. Berarti yang melakukan kegiatan itu usia berapa? Usia 0 sampai 2 tahun. Iya, terima kasih. Lanjut yang kedua kakak-kakak. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dengan belajar untuk memahami peran, ya, perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Iya. Silakan kakak-kakak, bidang apa ini? Sosial. Ya, Sosial. Usia berapa kakak-kakak? Ya, berapa usia mereka kalau sudah seperti ini? 5 sampai 6 tahun. Ya, 5 sampai 6 tahun. Ya, terima kasih. Kembali nanti kita lihat ya. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka.
Ayo, bidang apa kakak? Emosional. 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 Pada tahun Umurnya berapa? Di tahun 12 berapa mereka? sampai 18. 6 sampai 12 ya? Berapa? 12 5 sampai sampai 6 tahun. Berapa? Kalau anak-anak sudah mulai emosi, marah dan sebagainya, ya. Ada 5 sampai kecemburuan, 6 tahun, Pak Kak. ya 5 sampai 6 tahun. Ada yang lain? Ya. Baik, kakak-kakak, nanti kita lihat ya. Selanjutnya yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, bidang apa ini Kak? Mental Mental. Usia mereka ini sudah berapa tahun? 12 sampai 18. Ya, 12 sampai 18. Baik kakak-kakak ya, kita cocokkan daripada apa yang kakak-kakak sampaikan ini ya. 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 Ini jawabannya kakak-kakak ya. Yang merangkak tadi itu bidang jasmani usianya 0 sampai 2 tahun ya. Yang kedua bidang sosial 5 sampai 6 tahun ya. Yang ketiga ya bidang emosional. Jadi mereka yang sudah merasa emosi itu sudah berumur 6 sampai 12 tahun. Sedangkan yang bisa menyelesaikan konflik itu mental mereka yaitu 6 sampai 12 tahun. Nah itu. Inilah karakter bidang dan usia yang sesuai karakteristik anak-anak ya yang harus kita ketahui daripada karakteristik anak-anak kita. Jadi mereka ini umur ini mereka sudah berhadapan dengan ini ya. Oh usia ini di bidang sosialnya dia sudah berhadapan dengan ini. Nah inilah gambaran karakter dan usia anak didik kita supaya kita bisa mematakan ataupun bisa memahami karakter masing-masing peserta didik kita. Itu kakak-kakak ya. Baik, kita lanjut kakak-kakak, kita masuk yang ke slide berikutnya ya. Ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Ya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ya, ini sudah tadi. Kakak sudah menjawab dalam apa pada saat kita melihat usia berapa, bidang apa dan sebagainya itu kakak sudah berdiskusi tadi ya. Kita lanjut. Nah, ini apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik ya. Di sini student centered learning mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakter peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi menurut kakak-kakak, pentingnya kita mengetahui karakter peserta didik kita. Ada yang mau berpendapat kakak? Atau mau berpendapat yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran? Ya. Bagaimana kita melihat karakter peserta didik itu di dalam proses pembelajaran, ya. Supaya kita bisa melihat minat bakat peserta didik. Ada yang mau berpendapat di sini kakak-kakak? Ya, kita lanjutkan saja. Ya. Nah, ini proses pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid ya. Ini menurut Tomlinson ya. Nah, ini ada beberapa proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kelihatannya kakak-kakak ini? Kelihatannya? Kelihatan Kak. Ya.
Di sini diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten tersebut. Sedangkan di diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, ini adalah ada 3 diferensiasi proses pembelajaran. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya. Kita lanjutkan ya. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah proses pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami melakukan strategi pembelajaran berdiferensi di dalam kegiatan proses pembelajaran PJOK? Nah, yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya, baik kakak-kakak ya, untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini, kita akan membahasnya pada saat tatap muka nanti, Kak. Kita tatap muka yaitu tanggal 27 Oktober nanti. Ya, tatap muka itu selama 1 minggu kita tatap muka. Nah, jadi kegiatannya di Tamiang, jadi semua peserta itu dikumpulkan dalam satu ruangan. Nah, misalnya kita kelas 1, karena di Bartim ini ada 5 kelas kakak-kakak. Nah, nanti kita dikumpulkan di Tamiang nantinya, mungkin kita masing-masing kelas. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, pada saat kita tatap muka. Ya. Kita lanjut kakak-kakak ya. Ya, lanjut ya. Pada akhir sesi ini ya, kakak-kakak diharapkan memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Ya. Yang ketiga, kakak diharapkan menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah itu, ya. Baik kakak-kakak, ini adalah akhir modul kita. Jadi silakan kakak-kakak nantinya ya, mungkin nanti ada tugas di LMS. Itu kalau saya cek beberapa LMS ya, ada beberapa orang saja yang baru mengumpul tugasnya. Seperti yang saya katakan tadi kemarin bahwa kita saja dinilai bukan saja dari kehadiran, tetapi dari tugas kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak mengumpul tugas saja, apakah itu bentuk PDF, apakah bentuk Canva, Word, dan sebagainya. Kalau saya lihat punya Kak Apri itu berbentuk Canva ya, berbentuk Canva. Ya, itu lebih baik juga ya. Itu sudah saya nilai punya Kak Aprianto, tetapi silakan dilihat lagi di LMS itu ada banyak tugas-tugas untuk kakak-kakak diisi supaya bisa mendapatkan nilai yang sempurna nantinya pada akhir kegiatan ya. Nah, baik kakak-kakak ya. Untuk kesempatan ini ya, kegiatan kita akhiri sampai di sini. Nah, mungkin tanggal 4 kita bertemu lagi. Di situ ada 1 GP saja kakak-kakak. 45 menit saja pertemuan kita. Nah, jadi saya tawarkan tanggal 4 hari apa, Kak? Hari Sabtu ya? Tanggal 4. Hari Sabtu. Jumat ya, Kak? Jumat ya? Hari Jumat Sabtu. Sabtu. Hari ini 2, 3, 4 Jumat. Oh, Jumat ya. Nah, jadi kakak-kakak karena kita 1 jam ya. Jadi apakah kita tetap jam 6 ataupun terserah kakak-kakak. Kita cuma pertemuan 45 menit saja. Asalkan kakak-kakak itu tepat waktu masuk ke room supaya kita cepat, karena tadi kita ini kan molornya hampir 15 menit molornya ya. Jadi Jam kita, 7 usul. Oh, jam 7 ya. Ya, yang lain kita cuma 45 menit, 1 jam aja, 1 JP.
Setuju. Siap ngikutin. Ya, Seperti biasa jam 6. Jam 7 nggak apa-apa. ya. Kak Prengki, gimana Kak Prengki? Karena Kak Prengki kan selalu mengikuti kegiatan Rosario bilangnya. Ya. Kami sampai jam 7 Rosario ini. Jadi kalau bisa Oh ya, jam 7 nggak lah. apa-apa Kak Prengki Jam ya. 6 sampai. Ya. Jadi gimana? Apakah kita robah ataupun bagaimana? Ya jam 7 nggak apa-apa. Good. Ya. Gimana Kak Pri? Kak Milik? Bisa ngikut Kak? Siap ngikutin. Yang lain. Ya, kita kasihan juga Kak Prengki ya. Karena masuknya hanya jam 7 ya. Ya. Banyak materi ketinggalan ya. Nah, jadi kita jam 7 ya hari Jumat ya, jam 7. 1 JP aja kita siap. 45 menit. Ya. Baik Kakak-kakak, saya berikan informasi awal ya. Kita pertemuan tatap muka itu di Tamiang Layang. Nanti kami belum dari BGP Palangkaraya itu belum sinkron dulu di mana tempat kita melaksanakan kegiatan tatap muka itu. Nah, karena di sana ada kegiatan proses pembelajaran yang harus kita laksanakan dengan tatap muka. Itu 1 minggu kegiatannya di sana. Nah, jadi yang pertama ya, bagi kakak-kakak yang jauh dari tempat kegiatan khususnya di Tamiang, kakak-kakak bisa menyampaikan andaikan tidak bisa PP, bisa nginap di Tamiang dan panitia menyiapkan penginapan. Ya, panitia menyiapkan penginapan untuk kakak-kakak. Nah itu. Jadi tapi kami nggak tahu apakah penginapan AD, hotel AD ataupun pokoknya di hotel, di penginapan yang ada di Tamiang selama 1 minggu. Itulah saya, invite anakmu. Ya, Aku menginap menginap. Eka. Aku menginap Ya. Eka mau kalah. Ya. Jadi silakan kakak-kakak ya. Andaikan yang dari Kak Yurgen, yang dari Haraping nggak memungkinkan PP kan karena kita mulai belajar jam 8 sampai jam 4 ya. Nah itu. Ya. Berarti bermalam ja di Tamiang nih. Ya, Lakawa jadi pipi pembulung. Bemalam aku ya, jadi silakan kalau tempat ke Prengki aku. Murah. di chat kakak-kakak ya di kolom chat kita ya di Murah. grup yang nginap di Tamiang silakan ya siapa yang nginap supaya nanti Kak saya laporkan ke BGP supaya mereka dari kelas 1 ini orangnya yang menginap di penginapan atau di hotel. Nah itu. Siap, aku ikut nginap. Iya, nanti dibuat di kolom di kolom chat ya. Di grup kita. Silakan siapa-siapa yang ikut nginap ya. Gitu. Baik kakak-kakak, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan kita bertemu di hari Jumat malam Sabtu ya. Hari Jumat malam Sabtu ya. Iya. Siap. Ya lah kakak-kakak. Malam Sabtu ya, jam 7. Siap. Jam 19. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini silakan Kak Prengki menutup kegiatan ini. Berdoa kayak nih. Iya, silakan Kak Prengki. Ya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kami menerima materi pada PKG saat ini. Terima kasih dan kami terus menyerahkan hidup kami, menyerahkan Pak Naro ke dalam tangan Tuhan, menjadi fasilitator, beri kesehatan kekuatan. Terima kasih, berkati kami semua, beri kami kesehatan kekuatan. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Haleluya, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Iya, baik. Baik kakak-kakak ya, kita foto bersama dulu ya. Ya. Silakan. Mana Kak Sandi ya, saya ya. Ya. Baik. Baik Kak Yesaya, silakan open kamera Kak Yesaya. Kak Yurgen bisa open kamera? Ya. Jangan gugur lagi HP-nya. Ya. Kak Yurgen bisa open kamera ya? Oh ya. Baik. Saya foto ya. Baik. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi 1,
2, 3. Iya, terima kasih Kakak. Ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi malam Sabtu nanti. Ya, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Terima kasih. Ampi ya saya nginap tuh mak kah? Ayo Kak. Chandra, Oh apa Bang, backgroundmu itu? Apa backgroundmu itu? anu di Koboy. Luar Berapa biasa. minggu? Seminggu Kak nginap? Seminggu itu. Oh, lumayan kayaknya, lumayan melelahkan kayaknya. Iya, tapi dapat duit kena, dapat ya aman ya. Asik, asik, mantap, mantap, mantap. Ada kayaknya ada uang pemulangannya itu. Harusnya ada. Ada bang itu. Penginapannya ditanggung itu. Ya, Hmm. ayolah. Ayolah. Ya. Ya, selamat malam.